Oke, jumpa lagi dengan Mister Panamba dengan kisah-kisah sejarah serta cerita-cerita menarik dari Nusa Utara. Kali ini kita sekalian bertamasya di kota New York. Jadi, kalau kita ketahui bahwa kisah Hengkeng Naung ini panglima kerajaan Siau itu sangat tersohor. Jadi ada beberapa netizen yang meminta saya untuk membacakan beberapa cerita membahas mengenai bagaimana Hengkeng Naung ini berperang dan melawan beberapa orang-orang dari luar kerajaan Sangihe, seperti di kerajaan di Minahasa, sampai bahkan dia pernah bertempur dengan pasukan kerajaan Goa. Nah, kalau kita lihat di sini adalah ilustrasi gambar dari, jadi dia bukan raja ya, dia adalah bataha atau panglima perang armada laut kerajaan Siau. Ini kuburnya di Bukit Timeno, Kiawang. Nah, ini kalau dalam makamnya ini tertulis bahwa Watak Nusa atau penakluk Nusa. Jadi zaman dulu itu tidak ada sebutan untuk kata Sangir. Semua gugusan pulau dari Tagulandang, bahkan bukan dari Tagulandang ya, dari Bunaken, dari Siau, bahkan dari Minahasa, dari Buol sampai ke Filipina, Mindanao Selatan itu Tugis, itu wilayah kerajaan Sangihe. Itu disebut dengan Nusa, sehingga Hengkeng Naung ini disebut dengan Watak Nusa. Ini pada abad ke-17. Jadi meskipun ada kerancuan antara cerita mengenai bagaimana Hengkeng Naung melawan Maka Ampo, raja dari Sangihe, itu karena memang tanggal hidup dari Hengkeng Naung dan tanggal lahir dari Maka Ampo, atau tanggal kiprah Maka Ampo dan tanggal lahir dari Hengkeng Naung itu berbeda jauh. Kalau kita lihat dalam catatan sejarah bahwa Maka Ampo ini menyatukan kerajaan Sahabe, kerajaan Tabukan yang dulunya terpecah dua, itu pada tahun 1520, kurang lebih 1520 sampai 1530 pada pemerintahan Raja Gama Banua Tabukan. Nah, jadi kalau orang kan yang mempersatukan kerajaan itu, dia sudah umurnya mungkin kira-kira 30 atau 40-an tahun. Sedangkan Hengkeng Naung ini dilahirkan pada tahun 1590 dan dia berkiprah itu pada abad ke-16 sampai abad ke-17. Ya mungkin karena Maka Ampo ini memiliki banyak fans sehingga banyak orang yang mengambil namanya. Jadi mungkin bukan Maka Ampo yang itu loh yang diserang oleh panglima perang Hengkeng Naung ini. Tapi tidak masalah, itulah semua kiprah cerita-cerita yang meskipun ada kontradiksi, tetap itu suatu wawasan Nusantara bagi kita. Jadi, panglima kerajaan Siau yang disebut dengan pahlawan Hengkeng Naung, dia berasal dari Timeno, Kiawang, Siau, yang lahir pada tahun 1590. Nah, sejak kecil dia memang giat berlatih, berperang. Sehingga pada umur 20 tahun, dia berjumpa dengan Di Aras Jugugu Ondong, menjadi salah satu tentara ahli dalam bidang kelautan. Jadi tindakan patriotik dilakukan pertama kali setelah dirinya berhasil menamaikan Mahonis Jugugu Ulu dengan Di Aras Jugugu Ondong. Sehingga Datu Winsuangi mengangkat Hengkeng Naung menjadi kontraktor proyek pembangunan armada angkatan laut pada tahun 1612. Jadi ini nyata. Jadi pada abad ke-16 ini dalam kekuasaan Raja Winsurangi sampai ke Franciscus Xavierus Batahin. Proyek tersebut tuntas dilaksanakan. Hengkeng Naung menciptakan jubah sakti dari benang sakede. Jadi sakede ini adalah baju perang zaman dulu yang tidak bisa ditembusi parang, bara atau dan tombak. Nah, Hengkeng Naung diminta jasanya untuk memberantas tindakan teror. Nah, di sini kan disebut dengan Maka Ampo. Jadi Maka Ampo ini sebenarnya bukan Maka Ampo Raja Tabukan yang lahir pada abad yang berkiprah pada tahun 1520. Karena tanggal kiprahnya itu dan tanggal lahir Hengkeng Naung itu berbeda jauh. Tapi mungkin ada orang lain yang memiliki nama yang sama lah seperti itu. Karena di sini dikatakan bahwa alasan kerajaan Siau mengutus pahlawan Hengkeng Naung untuk membunuh, karena dia memang Kampo ini sifatnya ini bengis dan dia suka melakukan tindakan kriminal, membunuh orang, meminum darah, dan bahkan dia dikejar-kejar di wilayah Tamako. Nah, dari mana seorang Raja Tabukan yang berlokasi di Tabukan Utara, yang bijaksana, yang menyatukan dua kerajaan, yang keturunannya menjadi raja-raja Tabukan sampai sekarang, terus dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan seorang raja. Jadi sehingga para sejarawan Sangihe mengatakan bahwa karena nama ini nama yang paling fans digunakan oleh orang-orang zaman dulu, maka kemungkinan pribadi yang lain. Tapi tidak masalah, kita bahas saja kisah-kisah historisnya. Ini dikatakan bahwa pada tahun 1621, Hengkeng Naung berhasil mengamankan Kabaruan dari kemelut dan gejolak perang saudara di kawasan Porodisa Talaut, sehingga Kabaruan menjadi daerah kekuasaan Siau. Sikap patriotisme terus berkembang. Kira-kira pada tahun 1640, pengawal di Timeno memberitahukan kepada Laksamana bahwa ada bajak laut
konvoi bajak laut Mindanao lewat berlayar ke selatan menuju wilayah Manado. Jadi Laksamana Hengkeng Unaung segera menyiapkan perahunya dan mengikuti bajak laut itu dari belakang. Kejar ternyata bajak laut itu memasuki Teluk Korokora, kini mendarat di sana dan naik menuju Tondano. Jadi ini kisah Hengkeng Unaung dengan Tondano dulu ya. Jadi Hengkeng Unaung pun tiba di tempat itu di pantai Korokora. Penjaga perahu Mindanao ditumpas dan Hengkeng Unaung mengikuti gerakan pasukan Mindanao itu dari belakang. Tiba di perbatasan jalan antara Tomohon dan Tondano, ternyata Mindanao sudah terlibat dalam pertempuran melawan pasukan Tomohon Tondano dalam satu perkalian yang sengit. Nah, Hengkeng Unaung memerintahkan pasukannya turut membantu Tomohon Tondano dalam perlawanan mereka terhadap serangan bajak laut Mindanao. Kalau sebelumnya ada kans bagi Mindanao keluar sebagai pemenang, jadi Mindanao ini sangat sakti dan pemberani sehingga pada waktu itu pasukan Tondano dan Tomohon itu terusik sampai ke wilayah Kasuang, dan ini memang diakui oleh para walak-walak Minahasa. Tetapi dengan campur tangan dari pasukan angkatan laut dari kerajaan Siau, maka sudah tentu akhirnya peperangan bisa dimenangkan oleh pihak Minahasa dan pihak Sangihe. Semua bajak laut Mindanao itu habis tertumpas, tidak seorang pun yang tinggal hidup. Dan di atas mayat-mayat yang bergelimpangan itu, menari bahu-membahu pasukan pemenang bersorak-sorak teriakan kemenangan. Oleh mereka itu sebagai kenang-kenangan yang hidup akan kemenangan yang telah tercapai bersama tempat yang menjadi medan pertempuran itu dinamainya Kasuang. Sampai sekarang ada Kasuang di Tondano. Artinya dalam bahasa Siau, mayat. Hengkeng Unaung spontan ditahan oleh kepala-kepala pasukan Minahasa, kepala walak-walak untuk turut hadir dalam pesta kemenangan yang lantas diselenggarakan. Dalam salah satu pidato yang diucapkan oleh wakil Minahasa dalam kesukaan yang tiada habis-habisnya itu, ia berkata bahwasanya sudah diputuskan yang diatur sebagai permohonan kepada pasukan dari Siau untuk menetap di Minahasa di mana saja suka mereka tinggal. Permohonan itu ditolak oleh Hengkeng Unaung karena misinya belum selesai. Sesudah mengadakan perembukan berhubung penolakan itu, maka hari esoknya kepala-kepala walak itu berkata bahwa Minahasa sudah dibagi kepada 8 suku bangsa Minahasa. Ada pulau yang tersisa di luar pembagian, maka biarlah pulau itu dihadiahkan kepada Hengkeng Unaung sebagai tanda persahabatan yang abadi antara Siau dan Minahasa. Hadiah itu diterima oleh Hengkeng Unaung dan nanti dilaporkan kepada Baginda Raja Batahi. Jadi Minahasa ini pun sebenarnya dari suku-sukunya itu Pasan, Ponosakan, suku-suku di wilayah Bentenan dan Ratahan itu bahasanya itu mirip, termasuk orang Bantik bahasanya mirip ke Sangihe. Jadi ada beberapa suku di Minahasa, 5 suku itu kemiripannya itu sangat dekat dengan bahasa Sangihe. Jadi memang kita tidak bisa berkata bahwa orang Bantik atau orang Ponosakan, orang Tusuraya berasal dari Sangir. Tapi mungkin orang Minahasa bisa berkata bahwa orang Sangir itu berasal dari Minahasa karena leluhur Minahasa itu memang bisa dikatakan lebih tua. Kasuang sampai sekarang ini masih merupakan salah satu nama tempat di perbatasan Tomohon Tondano. Menurut beberapa informasi, tombak perjanjian damai Hengkeng Unaung ini masih tertancap di tempat semula. Itulah ekspedisi perdana seorang pahlawan yang berjuluk Bawata Nusa. Hengkeng Unaung atas perintah Raja Batahi melakukan ekspedisi kedua ke selatan untuk tujuan mengejar dan menaklukkan semua bentuk kejahatan. Beberapa kerajaan lokal yang berkarakter keras dan menyengsarakan rakyat sendiri turut diberi pelajaran. Semisal Raja Makaalo di Talawaan berhasil ditaklukkan pada tahun 1642 dan Angkoka Raja Singgil yang berhasil ditunjukkan pada tahun berikutnya, jadi 1944. Armada angkatan perang Kora-Kora dan Bininta Hengkeng Unaung tiba di Leok Bol. Jadi Leok Bol itu dari Minahasa ke arah barat. Jadi dia sudah mendekati Toli-Toli. Pada tahun 1645 berhasil menghalau angkatan laut kerajaan Goa yang hendak menaklukkan kawasan utara Pulau Sulawesi Utara. Angkatan laut kerajaan Goa hancur lebur di pantai laut Leok Bol. Kerajaan Goa kemudian meminta kerjasama pasukan Hengkeng Unaung untuk berperang melawan kerajaan Bone, dipimpin Arung Palaka yang dibawa pengaruh Belanda. Jadi Arung Palaka melarikan diri ke Batavia seraya meminta bantuan Belanda sebelum meletusnya perang Makassar antara Goa dan Bone pada tahun 1666. Pada tahun yang sama, 1666 pasukan Kora-Kora pimpinan Hengkeng Unaung sudah kembali ke pangkalan angkatan laut di Kedatuan Siau karena mendapat kabar bahwa penghuni benteng Kastila tentara Portugis sedang melakukan tindakan teror pada penduduk Siau. Ancaman dalam negeri ini lantas diberangus oleh laskar Hengkeng Unaung sampai penduduk kembali hidup merdeka. Pada usia yang tua 80 tahun yaitu pada tahun 1668, Hengkeng Unaung meninggal dunia dengan damai dan dimakamkan oleh keluarganya di tempat yang dinamakan Timeno Kiawang. Itulah kira-kira. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. I hope you like this video and don't forget to subscribe.